Sampai detik ini masih banyak yang nanya kenapa suara tarikan nafas Salma itu nggak kedengeran. Dan ini bahkan sempat dibahas di podcastnya PWK. Sal, pas nyanyi nggak kedengeran nafas sih, gimana tekniknya? Teteplah adalah. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Iya, itu nggak kedengeran loh. Iya, jago. Itu ada apa? Gimana ngomongnya? Jadi nariknya tuh bukan di mulut tuh di hidung. Kalau gua. Dan Salma sudah menjelaskan sebenarnya, tapi ya karena kita tahu Salma itu nggak pernah mau untuk terlihat sok hebat, sok jago, jadi dia ngasih taunya sekedar aja gitu loh. Tapi itu tidak berlaku di sini. Mohon maaf Sal, di sini semua kejagoanmu, semua kehebatanmu akan saya ceritakan ke semua orang. Jadi setelah semalam nyari-nyari karena lumayan susah nyari perform Salma yang nafasnya kedengeran, akhirnya gue nemu penampilan akustik Salma di Vokatif Media. Karena ini akustik, kita bisa dengar nafasnya Salma. Jadi Salma itu sebenarnya nafas guys. Tapi kita akan lihat ya, betapa rapi dan pintarnya cara dia nampil nafas. Kita langsung ke poin pertama, yaitu adalah resonansi vokal Salma yang luar biasa. Resonansi vokal Salma itu clean. Nggak ada suara bocor, nggak ada suara desis. Ku masih ingat kala itu di akhir tahun kita bertemu. Artinya apa? Keluaran vokal dia itu berasal dari proses resonansi yang sempurna. Suara dari pita suara itu dipantulin ke rongga-rongga seperti rongga dada, faring, sinus, hingga kepala sebelum suara itu benar-benar keluar. Jadi gitu loh prosesnya. Tergantung dia butuh register apa gitu. Dan ini selain secara teknik ya. Dan ya bersyukur karena rongga-rongga yang diciptakan Tuhan untuk Salma itu ya sesempurna itu gitu loh. Makanya suara dia itu jadi bulat, super jernih dan tebal gitu. Yang kedua adalah frasering dia yang sangat amat baik. Sisakan helai rambut ikalmu. Inilah salah satu alasan kenapa Salma itu kalau nyanyi kedengaran jadi kayak bertutur. Karena dinamika vokal dan fraseringnya itu gitu loh. Frasering itu adalah pemenggalan kalimat menjadi frasa ya. Dimana dinamika itu adalah volume rendah dan tinggi suara. Dan frasering itu adalah dimana dia memenggal kalimat satu kalimat yang terdiri dari kata-kata yang banyak itu menjadi potongan-potongan frasa atau 1-2 kata gitu loh. Dan Salma jago banget soal ini. Yang ketiga, dia bernyanyi sesuai kebutuhan lagunya. Artinya apa? Dia nggak maksa terlalu banyak improve, dia nggak penting. Meliuk-liuk, keriting-keriting, ornamentasi sana-sini nggak perlu. Karena itu akan hanya bikin seorang penyanyi keteteran sendiri soal nafas. Kalau apa-apa semuanya dikasih ornamen gitu loh. Dan ya secara kita mendengarkan juga kadang terdengar lebay juga kalau apa-apa dikasih ornamen, apa-apa harus meliuk-liuk gitu. Nah Salma tidak melakukan itu. Dia penyanyi sesuai dengan kebutuhan lagunya. Yang keempat, nggak takut kelihatan jelek saat nyanyi. Banyak penyanyi yang takut kelihatan jelek di kamera pas nyanyi, sehingga akhirnya mereka jadi males buat buka mulut gitu loh. Jadi mulutnya nggak terbuka secara sempurna. Akibatnya tekanan udara, nafasnya jadi lebih tinggi gitu. Dan saat narik nafas, itu akan kedengeran banget gitu, akan kedengeran kasar gitu. Nah kalau sama Mas Tiri, kalian teman-teman bisa lihat gitu loh. Dia nggak peduli mukanya mau kayak gimana, yang penting nyanyi ya nyanyi aja. Nah hebatnya lagi, Salma malah nggak pernah kelihatan jelek sama sekali. Dia mah cakep-cakep aja mau dikit kamera gitu. Yang kelima adalah jam terbang. Ini sangat krusial sekali ya. Ini nggak bisa dipungkiri sih. Salma itu dari kecil udah naik turun ratusan panggung. Pernah jadi rocker, bawain lagu-lagu susah khas festival, nyanyi blues, nyanyi jazz, nyanyi keroncong, apapun dia bawain gitu. Dan itu bikin dia terlatih secara pernafasan di berbagai macam tempo musik. Yang keenam adalah ketulusan dan kejujuran dalam bernyanyi. Apa hubungannya sama pernafasan? Kalau ada penyanyi yang nyanyinya sekedar aja, yang orientasinya cuman biar cepet kelar terus dibayar, nyanyinya nggak akan rileks dan terkesan terburu-buru. Ya biar cepat selesai aja gitu loh. Fraseringnya akan asal-asalan, artikulasinya berantakan, nafasnya udah ngos-ngosan. Karena nyanyinya ya itu biar ya sembarangan aja gitu loh. Yang ketujuh adalah snatch breath. Ini adalah skill spesialnya Salma, nggak semua penyanyi bisa. Dan itu adalah teknik mengambil nafas sangat singkat, hanya hitungan 1-2 detik doang di antara lirik yang sangat rapat. Bila jalanku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan lain. Ku jadikan kamu satu-satunya dalam ruang di hatiku.
Ini sering banget dilakuin Salma dan sesering itu juga orang nggak ngeh gitu loh. Akhirnya pada baris akhir lirik itu kadang Salma nggak ambil nafas lagi. Nah inilah yang bikin orang mikir dia itu nggak nafas kalau nyanyi gitu loh. Intinya Salma itu jago banget soal trik dan teknik soal pernapasan di tempo musik apapun. Yang kedelapan adalah pengambilan nafas yang sangat rapi. Salma itu tahu kapan harus ambil nafas, kapan harus pakai snatch breath, kapan tarikan biasa gitu loh. Dan dia itu narik nafas banyak dari hidung dan sedikit dari rongga mulut. Kalau lagunya nggak terlalu ngebeat, dia bisa ambil nafas full dari hidung. Tapi kalau misalkan lagunya temponya agak cepet, dia ngambil dari hidung dan mulut secara berbarengan. Sehingga tekanan udara yang masuk itu kebagi. Dan itu bikin suara tarikan nafas itu jadi pelan gitu loh. Dan kalau udah bareng musik, itu malah jadi nggak kedengaran sama sekali. Dan satu hal lagi, karena dia pakainya snatch breath, kadang kita tuh nggak tahu juga, nggak dapet juga ekspresi dia narik napas karena saking cepetnya itu loh, cuman 1-2 detik doang. Rindumu semakin membuatku itu aku napas. Itu aku napas tuh? Napas. Jadi itulah penjelasan kenapa suara tarikan nafas Salma itu kadang nggak kedengaran gitu. Jadi sebenarnya dia tuh nafas, cuman dia tekniknya emang jago sih. Jadi nggak kelihatan nafas gitu. Jadi itulah penjelasan gue, semoga itu bermanfaat buat teman-teman. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung ataupun mengapresiasi konten-konten gue, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dulu video kali ini dan kita jumpa lagi di video berikutnya.